Halo para investor saham, selamat datang kembali. Kalau Anda sering memantau bursa, pasti pernah kan merasa ada yang janggal? Sebuah misteri matematika yang seolah-olah menentang semua logika investasi yang kita pelajari. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas salah satu teka-teki terbesar itu. Tanyanya simpel aja, gimana ceritanya saham yang katakanlah masih bakar duit seperti Gotoh bisa dengan tenangnya masuk ke indeks global sekelas MSCI? Tapi di sisi lain, saham kayak Adaro Minerals yang labanya teber banget malah ditendang keluar. Apa sih rahasia di baliknya? Yuk kita pecahkan bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat bongkar misteri ini. Pertama, kita pahami dulu kalau logika di bursa itu ada dua. Kedua, kita coba pinjam kacamata para manajer dana global. Ketiga, kita langsung terjun ke studi kasus Gotoh versus ADMR. Keempat, kita kenalan sama filter likuiditas yang ternyata kejam banget. Dan yang terakhir, kita intip ancaman regulasi 2026 yang bisa mengubah peta permainan. Kita mulai dari bagian pertama, misteri di bursa. Kuncinya cuma satu, lupakan sejenak semua yang kita tahu sebagai investor retail. Kenapa? Karena MSCI, si raksasa penyusun indeks ini, mereka tuh mainnya di liga yang benar-benar berbeda. Dengan aturan main yang sama sekali lain. Nah, ini dia perbedaan dunianya. Di sebelah kiri, itu kita, investor retail. Kita pusing mikirin laba, valuasi, fundamental perusahaan. Wajar kan? Tapi lihat di kanan, cara pikir MSCI. Mereka sama sekali nggak peduli soal itu. Fokus mereka cuma dua hal, akses dan likuiditas. Pertanyaannya bukan apakah ini perusahaan bagus, tapi apakah dana triliunan bisa masuk dan keluar dari sini dengan gampang? Jadi semua metodologi mereka yang kelihatannya rumit dan jelimit itu, ujung-ujungnya cuma buat menjawab satu pertanyaan simpel tapi brutal ini. Bisa nggak dana triliunan rupiah masuk dan keluar dari saham ini tanpa nyangkut dan tanpa bikin harganya jungkir balik? Cuma itu. Itu satu-satunya hal yang penting buat mereka. Sekarang yuk kita coba pinjam kacamata para manajer dana global ini. Ada dua konsep kunci yang jadi senjata rahasia mereka. Dan kalau kita paham dua hal ini, semuanya bakal jadi jauh lebih jelas. Konsep pertama, full market cap. Ini sih angka yang sering banget kita lihat di aplikasi trading kita kan? Jumlah total saham dikali harga pasarnya. Tapi tahu nggak, buat MSCI ini tuh cuma nilai brosur. Kelihatannya besar, kelihatannya megah, tapi seringkali angka ini nggak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Nah, disinilah muncul konsep kedua yang jadi game changer. Namanya Foreign Inclusion Factor, atau kita sebut aja FIF. Anggap aja ini faktor pengalih sakti. Angka inilah yang nunjukin berapa persen sih dari total saham perusahaan yang benar-benar bebas diperdagangkan di pasar dan bisa dibeli oleh investor asing. Kalau dua konsep tadi kita gabungkan, lahirlah metrik yang paling penting buat MSCI, yaitu Investable Market Cap. Inilah ukuran perusahaan yang sesungguhnya di mata mereka. Rumusnya gampang, full market cap yang tadi, tapi dalam dolar ya, tinggal dikalikan sama si faktor sakti FIF itu. Oke, teori cukup. Sekarang waktunya kita pakai senjata baru kita ini untuk praktek. Kita akan bedah langsung kasus Gotoh versus ADMR. Siap-siap ya, misteri yang dari awal kita bahas bakal kita pecahkan sekarang juga. Ronde pertama, kita adu ukuran mentah atau full market cap. Kalau dilihat dari sini, wah ADMR jelas kelihatan seperti raksasa. Nilainya 5,42 miliar dolar, 1,26 kali lebih besar dari Gotoh. Kalau kita pakai logika biasa, kita pasti bilang udah jelas ADMR pemenangnya. Harusnya dia yang masuk indeks. Tapi tunggu dulu. Disinilah plot twist-nya muncul. Masuk ronde kedua, faktor pengalih sakti alias FIV. Lihat deh angkanya, jomplang banget. Gotoh, karena sahamnya tersebar luas di publik, punya FIV raksasa, hampir 77%. Sementara ADMR, yang mayoritas sahamnya dikunci oleh pengendali, FIV-nya cuma seupret, nggak sampai 12%. Ini beda langit dan bumi. Dan inilah hasil akhirnya setelah matematika MSCI bekerja. Nilai investable Gotoh yang sesungguhnya adalah 3,31 miliar dolar. Sementara ADMR, dari yang tadinya kelihatan raksasa, langsung anjlok drastis jadi cuma 0,65 miliar dolar. Boom, misteri terpecahkan. Langsung kelihatan kan siapa yang sebenarnya lebih besar? Grafik ini nunjukin segalanya dengan sangat jelas. Nggak perlu banyak kata-kata lagi. Di mata MSCI, kesenjangan antara Gotoh dan ADMR itu ternyata menganga lebar banget. Gotoh itu si raksasa, sementara ADMR ya cuma sebagian kecilnya saja. Padahal di permukaan kelihatannya justru kebalikannya.
Jadi kesimpulannya, simple. Di mata dana global, Gotoh itu 5 kali lebih besar dan lebih mudah diakses daripada ADMR. Inilah matematika di balik misteri ini. Murni soal aksesibilitas dan ukuran pintu, bukan soal tebal tipisnya laba. Tapi tunggu, ceritanya belum selesai. Lolos tes ukuran saja ternyata nggak cukup. Masih ada filter kedua yang nggak kalah kejamnya, tes likuiditas. MSCI harus memastikan pintu keluar dari sebuah saham itu selebar jalan tol, biar dana triliunan bisa kabur kapan saja kalau mereka mau tanpa masalah. Nah, filter ini namanya ATVR atau Annualized Traded Value Ratio. Gampangnya, ini adalah tes kecepatan transaksi. Seberapa sering sih saham ini pindah tangan dalam setahun? Batas amannya harus di atas 15%. Dan ini bukan cuma soal volume kembang api yang ramai sesaat, tapi harus konsisten ramai selama 12 bulan penuh. Biar kebayang, di bursa kita itu ada saham jalan tol super lancar, seperti PT RO atau Bumi, ATVR-nya bisa di atas 200%. Ini surganya para dana institusi. Tapi di sisi lain, ada juga saham gang sempit, contohnya Mora atau Beli. Secara market cap mungkin besar, tapi transaksinya sepi banget, ATVR-nya di bawah 5%. Nah, yang seperti ini disebut MSCI sebagai perangkap likuiditas. Gampang masuknya, tapi susahnya minta ampun buat keluar. Oke, sekarang Anda udah paham cara mainnya. Tapi kenapa sih semua ini penting banget untuk kita ketahui sekarang? Jawabannya, karena di tahun 2026 nanti ada potensi badai regulasi yang sedang bersiap-siap untuk datang. Jadi, MSCI sedang menyiapkan aturan main baru yang akan berlaku penuh pada tahun 2026. Intinya apa? Mereka akan jauh lebih ketat dan bisa dibilang lebih rewel soal definisi saham yang dianggap sebagai free float atau saham publik yang bebas diperdagangkan. Lalu, apa dampaknya buat kita? Ini bisa memicu efek domino yang berbahaya ya. Kalau definisi free float diperketat, maka si faktor sakti atau VIF untuk banyak saham besar di Indonesia bisa dipangkas. Akibatnya, investable market cap mereka menyusut. Saham yang tadinya dianggap besar, tiba-tiba jadi kecil di mata MSCI. Dan ujung-ujungnya, bisa memicu penjualan paksa massal oleh dana-dana asing. Nah, ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang cukup menegangkan. Mungkinkah gempa regulasi 2026 ini akan menciptakan skandal seperti kasus Adani di India atau Volkswagen di masa lalu? Dan yang lebih penting, saham-saham raksasa mana di bursa kita yang paling berisiko? Jawaban lengkapnya akan kita bedah tuntas di pembahasan berikutnya. Kita bakal bongkar satu hal yang super penting, sebuah pergeseran besar yang akan menghantam pasar saham Indonesia. Ini datangnya dari MSCI, sang raksasa indeks global. Kenapa ini wajib Anda tahu? Karena ini bukan lagi soal fundamental perusahaan bagus atau jelek, tapi ini soal aturan mainnya yang akan ditulis ulang total. Nah, biar nyambung, ingatkan pembahasan kita sebelumnya soal misteri matematika MSCI, ada satu prinsip inti yang harus kita pegang erat-erat, karena ini adalah kunci dari semua yang akan kita bahas. Prinsipnya sederhana, MSCI itu nggak peduli seberapa jumbo perusahaan Anda. Yang mereka pedulikan cuma satu, berapa banyak porsi saham yang benar-benar bisa mereka beli di pasar. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan kenalan sama gempa regulasi yang bakal datang. Kedua, kita belajar dari skandal-skandal masa lalu yang jadi pemicunya. Ketiga, kita lihat dua skenario bencana yang mungkin terjadi. Keempat, kita intip saham mana aja yang bakal kena hantaman. Dan terakhir, yang paling penting, apa langkah yang bakal diambil para pemain besar. Jadi, apa sih ancaman ini sebenarnya? Sekali lagi, ini bukan soal kinerja perusahaan yang anjlok. Bukan. Ini soal wasitnya. Wasit terbesar di pasar global yang tiba-tiba mau mengubah aturan permainannya. Catat tanggalnya, Mei 2026. Di tanggal itu, MSCI bakal menerapkan definisi baru yang jauh lebih ketat soal free float, atau gampangnya, porsi saham yang beredar bebas untuk publik. Ini bukan sekedar penyesuaian kecil ya, ini ibarat ngerombak total peta investasi, yang bisa bikin komposisi indeks MSCI Indonesia berubah drastis dan memaksa adanya penjualan besar-besaran di saham-saham tertentu. Sekarang, Anda pasti bertanya-tanya, kenapa sih MSCI repot-repot begini? Jawabannya, mereka nggak iseng. Mereka lagi merespon skandal-skandal besar di pasar global, di mana sistem free float ini ternyata bisa diakali habis-habisan. Ada dua kejadian besar yang jadi pelajaran pahit. Pertama, kasus Volkswagen tahun 2008. Pelajarannya, angka free float di atas kertas bisa beda jauh banget sama yang beneran ada di pasar. Lalu yang lebih baru, skandal Adani Group tahun 2023. Ini nunjukin kalau saham yang katanya milik publik itu, ternyata diam-diam ada yang ngendaliin dari belakang.
Nah, belajar dari kasus-kasus itu, MSCI sekarang nyiapin 2 skenario buat Indonesia. Dan dampaknya beda banget. Yang satu ibarat badai besar, yang satunya lagi cuma gerimis tipis. Mari kita bedah satu persatu. Ini dia 2 jalurnya. Yang di kiri itu skenario propose, yang paling ketat dan paling ditakuti pasar. Kenapa? Karena di sini kategori pemegang saham yang abu-abu yang disebut others itu dianggap bukan bagian dari free float, dihapus. Sedangkan skenario alternate yang di kanan itu jauh lebih longgar. Dan ini dia dampak gilanya kalau skenario ketat itu yang kejadian. 13%. Bayangin, 13% dari seluruh bobot indeks MSCI Indonesia bisa diacak-acak, dipaksa pindah. Buat manajer investasi global, ini angka yang luar biasa masif. Sekarang kita bandingkan sama skenario yang lebih santai. Dampaknya cuma 5%. Kelihatannya beda tipis ya. Tapi di dunia investasi, selisih antara 13% dan 5% itu ibarat beda antara badai topan dengan angin sepoi-sepoi. Oke, aturannya rumit, kita ngerti. Pertanyaan paling pentingnya sekarang, jadi saham apa aja yang bakal kena imbasnya di portofolio kita? Yuk kita lihat hasil simulasinya untuk beberapa saham blue chip. Kita mulai dari BBCA. Lihat grafiknya. Porsi yang bisa diinvestasikan oleh asing atau FAIV-nya itu bisa dipangkas hampir 28%. Artinya apa? Dana-dana pasif di seluruh dunia yang patokannya indeks MSCI bakal dipaksa jual saham BBCA mereka. Bukan karena fundamental BBCA jelek loh ya, murni karena aturan mainnya berubah. Kalau tadi BBCA, sekarang lihat AMMN. Ini dampaknya lebih brutal lagi. Simulasinya menunjukkan potensi penurunan VIF sampai 62,5%. Penurunan segede ini bukan cuma nurunin bobot, tapi berisiko bikin statusnya di indeks anjlok, atau bahkan ditendang keluar. Lalu Goto. Ini kasus yang menarik. Seandainya pun bisnis Goto membaik, fundamentalnya jadi kinclong, VIF-nya tetap bisa kena pangkas 40%. Ini artinya, dana-dana indeks bisa jadi penjual paksa. Ini contoh sempurna gimana tekanan jual teknikal bisa muncul, yang sama sekali nggak ada hubungannya sama kinerja perusahaan. Nah, ini dia nih, ada bahaya tersembunyi yang penting banget buat kita pahami. Namanya paradoks likuiditas. Gampangnya gini, saat porsi saham yang bisa diinvestasikan itu makin kecil, anehnya secara matematis, rasio likuiditasnya malah bisa kelihatan lebih bagus di atas kertas. Ini jebakan, karena kenyataannya saham itu justru jadi makin gak relevan, terlalu kecil untuk dilirik sama dana-dana raksasa global. Jadi, apa artinya semua ini? Artinya, kita sedang menghadapi sebuah resiko struktural, bukan fundamental. Dan para investor kelas kakap, mereka nggak bisa dong cuma duduk manis nungguin badainya datang. Poin kuncinya adalah ini, para manajer investasi besar itu udah bisa baca arah angin. Mereka tahu di tahun 2026 bakal ada penjualan paksa besar-besaran. Mereka nggak mungkin nunggu sampai pengumuman resmi keluar, lalu ikut desak-desakan di pintu keluar yang sempit. Mereka harus bergerak duluan. Nah, di dunia trading, aksi ini punya istilah kerennya, curi start. Ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan paling penting buat Anda sebagai investor. Gimana caranya para big money ini memposisikan diri untuk keluar bahkan sebelum investor retail sadar apa yang sedang terjadi? Nah, seni curi start inilah dan bagaimana para investor besar mengamankan diri sebelum Mei 2026 yang akan kita bedah tuntas di pembahasan kita berikutnya. Pernah nggak sih Anda lihat saham bagus, fundamentalnya oke, harganya malah turun terus? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Bikin bingung kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Ada sebuah strategi yang namanya seni curi start. Dan ini yang lagi dimainkan sama para pemain besar. Ini nih pertanyaan utamanya. Kita ngomongin saham blue chip, laporannya hijau semua. Dividennya nggak pernah telat, nggak ada berita jelek sama sekali. Tapi kok ya, harganya kayak bocor alus, turun pelan-pelan tapi pasti. Sebenarnya siapa sih yang jualan? Apa ada sesuatu yang kita sebagai investor retail nggak tahu? Nah, teka-teki inilah yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Kalau Anda masih ingat pembahasan kita sebelumnya soal gempa regulasi 2026 dari MSCI, nah, apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya bukan misteri yang berdiri sendiri. Ini tuh efek domino yang sudah bisa diprediksi. Jadi ini bukan kebetulan ya, ini adalah babak selanjutnya yang sangat logis dari perubahan besar yang bakal datang itu. Oke, penting banget nih kita luruskan di awal. Apa yang terjadi sama saham-saham raksasa ini tuh bukan konspirasi bandar yang mau ngejebak retail. Justru kebalikannya. Ini adalah sebuah mekanisme pertahanan diri yang sangat-sangat rasional dari para pengelola dana raksasa, atau kita sebut aja Big Fund. Coba deh bayangin, Anda ngelola dana triliunan rupiah. Terus Anda disuruh nunggu pengumuman resmi di bulan Mei 2026. Wah,
Itu sih sama aja kayak bunuh diri di pasar. Mustahil. Mereka itu wajib hukumnya untuk bergerak lebih dulu. Inilah yang di pasar dikenal sebagai prepositioning atau bahasa gampangnya yaitu tadi curi start. Nah, supaya kita benar-benar paham kenapa mereka harus curi start, kita perlu tahu dulu apa sih musuh nomor satu seorang manajer investasi profesional. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini dia momok paling menakutkan buat mereka. Tracking error. Ingat ya, bukan rugi dalam rupiah, tapi selisih kinerja. Jadi, kalau dana yang mereka kelola performanya beda jauh sama indeks acuan kayak MSCI, sekalipun dana itu untung, karir mereka bisa benar-benar tamat. Serius. Jadi prioritas utama mereka ya gimana caranya biar nempel terus sama indeks apapun kondisinya. Coba lihat bedanya. Di kiri, kita sebagai investor retail takutnya ya rugi nominal. Portofolio kita merah, wajar banget. Tapi lihat di kanan, manajer investasi itu ketakutan terbesarnya adalah kalau performa dananya kalah sama indeks. Sekalipun dananya cuan, tapi kalau cuannya di bawah indeks itu dianggap gagal total. Ini perbedaan cara pandang yang fundamental banget. Oke, jadi gimana sih seni curi start ini dieksekusi di lapangan? Yuk, kita bedah bareng-bareng kenapa nunggu sampai Mei 2026 itu adalah ide yang buruk banget buat mereka. Istilahnya mungkin kedengaran lebay ya, tapi ini akurat banget. Buat mereka, hari-hari balancing itu adalah zona kematian. Kenapa? Karena di hari itulah semua dana raksasa yang wajib jualan bakal mencoba keluar dari satu pintu yang sama di waktu yang sama persis. Analogi ini pas banget. Bayangin ribuan mobil mau keluar dari satu gerbang tol sempit di waktu yang bersamaan. Apa yang terjadi? Ya macet total kan? Nah, di pasar saham, ini artinya penjualnya rebutan. Sementara pembeli yang pintar bakal minggir dulu nunggu harga ancur lebur. Likuiditas kering, harga anjlok, mimpi buruk. Terus gimana cara mereka keluar dengan elegan? Mereka punya playbooknya. Pertama, ini bukan kerjaan semalam. Rencananya panjang, bisa 3-10 minggu sebelumnya. Kedua, mereka nggak langsung jual gretak gitu aja. Order jual triliunan itu dipecah-pecah jadi super kecil, pakai algoritma canggih kayak VWAP biar nyamar. Ketiga, tujuannya bukan buat dapat harga paling tinggi, tapi dapat harga rata-rata pasar. Dan yang paling penting, keempat, mereka anti banget ikut perang di sesi lelang penutupan yang super kacau pas hari H. Nah, sekarang bagian paling penting buat kita nih. Semua pengetahuan ini kan percuma kalau kita nggak bisa manfaatin. Jadi, gimana caranya kita sebagai investor retail bisa mendeteksi jejak-jejak gajah ini di layar trading kita? Pertama, kita harus sadar risikonya. Lihat tabel ini deh, ada 2 skenario utama. Kalau skenario ketat yang kejadian, ini mimpi buruk buat manajer investasi. Coba bayangin, Anda disuruh jual 27% posisi di BBCA atau 62% di AMMN. Angka-angka ini bukan cuma angka loh, ini adalah pemicu tekanan jual yang masif. Dan ini dia kuncinya, pasar itu benci banget sama yang namanya ketidakpastian. Jadi, apa yang dilakuin pasar? Ya, pasar akan mulai menghitung atau melakukan price in skenario terburuk lebih dulu. Inilah kenapa harga sahamnya sudah bisa mulai turun dari bulan Januari, padahal aturannya baru berlaku di bulan Mei nanti. Jadi, ini ciri-cirinya di layar Anda. Penurunan harganya itu rapi dan perlahan, bukan panic selling yang ARB berhari-hari. Terus, volume transaksinya tetap gede. Ini menandakan ada distribusi yang teratur, bukan jualan acak. Dan seringkali kita bisa lihat uangnya itu kayak diparkir sementara di saham-saham lain yang super liquid dan aman. Oke, sekarang kita udah paham ancamannya, kita bisa mulai balikin cara pandang kita. Karena di mana ada tekanan jual yang gede karena alasan teknikal, di situ seringkali tersembunyi peluang emas buat investor yang jeli dan sabar. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Mereka tidak sedang mencoba mendahului takdir. Mereka hanya mencoba agar tidak tergilas olehnya. Ingat, mereka itu nggak lagi spekulasi, mereka itu cuma lagi manajemen resiko. Sikap mereka itu defensif. Dan ini poin paling penting buat kita semua. Tekanan jual ini terjadi karena alasan mekanis, bukan karena fundamental perusahaannya jelek. Artinya apa? Artinya, perusahaan yang super bagus bisa aja harganya jadi didiskon besar-besaran. Bukan karena kinerjanya turun, tapi murni karena tekanan jual teknis ini. Ini bisa jadi kesempatan emas buat kita untuk menada di harga yang murah. Tapi sebelum kita bahas cara memanfaatkan peluang ini, ada satu lagi nih misteri yang harus kita pecahkan, yaitu soal likuiditas. Kenapa sih perusahaan dengan kapitalisasi triliunan bisa dianggap zombie sama MSCI kalau transaksinya sepi? Apa bedanya antara saham monster likuiditas dan zombie kapitalisasi?
Nah, kita akan bedah tuntas soal kualitas ini di pembahasan kita selanjutnya. Kita bakal bedah sesuatu yang krusial banget di pasar saham. Sebuah pertarungan epik, monster likuiditas versus zombie kapitalisasi. Kelihatannya serem ya? Tenang, setelah ini Anda bakal tahu persis mana yang harus dipilih. Kalau Anda ingat pembahasan kita sebelumnya tentang seni curi start, kita kan udah bongkar tuh. Kita jadi tahu kapan persisnya para big fund ini mulai bergerak. Kalendernya udah kita pegang, petanya udah kebaca. Nah, ini dia pertanyaan lanjutannya. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ada saham-saham yang kapitalisasi pasarnya itu raksasa, gede banget, tapi kok sama sekali nggak disentuh sama mereka? Kayak dihindari gitu. Ada apa ya sebenarnya? Jawabannya ada di analogi lagu legendaris ini. Buat para dana raksasa, saham-saham itu tuh kayak Hotel California. Gampang banget buat masuk, buat check-in kapan aja. Tapi begitu mereka mau keluar, mau jual dalam jumlah besar, wah mereka nggak bakal bisa keluar tanpa ngerusak harga sahamnya. Bener-bener mimpi buruk. Oke, biar jelas, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari jebakan kapitalisasi besar, terus kita intip filter rahasia MSCI yang namanya ATVR. Habis itu, kita lihat duel seru antara zombie lawan monster, bongkar rahasia kecil investor asing, dan yang paling penting, kita susun strategi likuiditas buat hadapin 2026. Nah, ini dia jebakan yang paling sering bikin investor retail salah langkah. Kita lihat market cap gede, langsung mikir, wah ini pasti saham bagus dan aman. Padahal ukuran itu bisa jadi cuma ilusi kalau ada satu faktor kunci yang kita lewatkan. Dan faktor kunci itu adalah sebuah filter, sebuah metrik rahasia yang sifatnya mutlak, gak bisa ditawar sama sekali oleh institusi sekelas MSCI. Inilah saringan pertama yang memisahkan mana saham yang layak dan mana yang gak layak masuk radar mereka. Nama metrik itu ATVR, singkatan dari Annualized Traded Value Ratio. Gampangnya gini, ini tuh tes likuiditas yang sesungguhnya. ATVR itu ngukur seberapa sering sebuah saham ditransaksikan dalam setahun penuh, lalu dibandingin sama jumlah saham yang beredar di publik. Jadi MSCI itu nggak peduli sahamnya ramai cuma sehari 2 hari, mereka butuh bukti konsistensi jangka panjang. Nah, ini dia angka keramatnya, 15%. Ingat-ingat angka ini ya, ini adalah batas minimum syarat mutlak ATVR yang harus dipenuhi saham di negara berkembang kayak Indonesia biar dianggap liquid sama MSCI. Kalau di bawah ini, udah langsung lampu merah, nggak ada ampun. Oke, sekarang biar lebih kebayang, kita langsung aja lihat duelnya di dunia nyata. Biar kita tahu bedanya antara saham yang dijauhi dan saham yang jadi rebutan para raksasa. Dan ini dia ringkasannya. Di satu sisi ada zombie kapitalisasi. Gede sih, tapi sepi banget transaksinya. Pintu daruratnya kayak dikunci dari luar. Nah, di sisi lain ada monster likuiditas. Likuiditasnya tumpah ruah, ibarat jalan tol bebas hambatan buat dana triliunan. Mau masuk keluar kapan aja, gampang. Coba dilihat angka-angka ini. Ini contoh nyata para zombie. MORA kapitalisasi pasarnya 327 triliun. Gila kan? Tapi lihat transaksi hariannya. Rata-rata cuma 6,3 miliar. Kecil banget. Sama juga kayak beli. Jomplang banget kan perbandingannya? Ini definisi besar tapi sepi. Dan ini dia vonisnya. Lihat deh grafiknya. Jauh banget kan? Skor ATVR buat Mora dan beli itu cuma di kisaran 1,3 sampai 1,7%. Jauh panggang dari api kalau dibandingin sama syarat minimum 15%. Ini udah pasti gagal total di ujian MSCI. Ukuran mereka yang jumbo jadi nggak ada artinya sama sekali. Sekarang kita lihat lawannya, monster yang sesungguhnya. Angka ini adalah skor ATVR untuk Bumi Resources atau Bumi. 498%. Coba bayangin, dalam setahun, nilai saham yang diperdagangkan itu hampir 5 kali lipat dari total sahamnya yang beredar di publik. Ini sih likuiditas level dewa namanya. Dan ternyata Bumi nggak sendirian. Ada PTRO, Cuan, BRMS, yang ATVR-nya juga jauh di atas batas aman. Lihat PTRO deh, ATVR-nya di atas 200%. Ini artinya mereka punya bantalan likuiditas yang tebel banget. Jadi mau pasar lagi sepi pun, mereka tetap aman jaya. Nah, di antara dua kutub ekstrim tadi ada zona nyaman, yaitu para blue chip. Saham-saham kayak bank besar ini, ATVR-nya mungkin nggak sampai ratusan persen, tapi stabil banget di rentang 50-100%. Ini adalah likuiditas yang sehat yang jadi tulang punggung IHSG.
Oke, biar kita bisa benar-benar mikir kayak manajer investasi global, ada 2 detail teknis lagi yang perlu kita tahu. Anggap aja ini fine print, tulisan kecil di kontrak yang sering kita lewatin, padahal penting banget. Yang pertama namanya sesi lelang penutupan atau closing auction. Jadi dana-dana gede itu seringnya eksekusi order raksasa mereka di 5 menit terakhir bursa tutup. Kenapa? Biar harga eksekusi mereka sama persis dengan harga penutupan indeks. Ini penting buat mereka untuk meminimalkan yang namanya tracking error. Yang kedua, investor asing itu cuma lihat hasil bersih. Contohnya ADREO. Mungkin kita lihat di aplikasi dividen yield-nya 13,22%. Menggiurkan kan? Tapi buat investor asing, angka itu harus dipotong pajak dividen 20% dulu. Jadi yang beneran masuk kantong mereka cuma 10,58%. Nah, angka inilah yang mereka pakai buat hitung-hitungan. Oke, intinya kita udah tahu. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita pakai semua info ini buat siap-siap menghadapi perubahan besar di aturan MSCI tahun 2026 nanti? Pertama, kita harus hati-hati sama yang namanya paradoks ATVR. Secara hitungan, kalau jumlah saham publik atau free float-nya berkurang, angka ATVR-nya bisa jadi malah naik. Tapi jangan kejebak. Biasanya kalau free float-nya makin sedikit, minat transaksi juga ikut anjlok. Saham yang tadinya liplit, malah jadi zombie baru. Jadi strategi buat kita sebetulnya simpel. Fokus aja ke saham-saham yang punya bantalan likuiditas tebal, yang ATVR-nya jauh di atas 15%. Lalu hindari saham-saham yang nilainya pas-pasan, yang megap-megap di sekitar batas 15% itu. Itu bahaya. Ingat ya, likuiditas ini bisa jadi penyelamat, tapi bisa juga jadi penghancur portofolio kita. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dengan semua pengetahuan ini, dan dengan kemungkinan adanya kepanikan di pasar nanti, gimana caranya kita bisa putar balik keadaan ini jadi peluang buat cari untung? Jawabannya akan kita kupas tuntas di pembahasan kita selanjutnya, Adaptasi Pasar, Peluang Gaming the System, Jilid 2. Kita akan bongkar saham mana aja yang beresiko ditendang dari indeks, dan gimana cara kita ambil posisi buat manfaatin situasi itu. Sebentar lagi, di tahun 2026, aturan baru free float MSCI bakal berlaku. Banyak yang bilang ini bakal jadi gempa besar buat pasar saham kita. Tapi gimana kalau kita lihat ini dari sisi yang berbeda? Bukan sebagai bencana, tapi justru sebagai sebuah peluang emas. Kesempatan langka buat investor cerdas untuk, ya bisa dibilang mengakali sistem. Nah, di bahasan kali ini kita akan bedah tuntas strateginya. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita coba pahami dulu seberapa besar sih gempa ini. Terus, kita bongkar kenapa pasar bisa sampai panik. Habis itu, yang paling penting, kita petakan kapan peluangnya muncul, gimana cara kita nemuin saham-saham pemenangnya, dan terakhir, kita rangkum semuanya jadi satu strategi jitu yang bisa langsung kita pakai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita perlu paham seberapa besar sebenarnya guncangan yang bakal datang ini. Ini bukan sekedar riak kecil di pasar, tapi benar-benar punya potensi jadi pergeseran lempeng tektonik di dalam komposisi indeks saham kita. Nah, kalau Anda ingat bahasan kita sebelumnya soal cara misahin mana saham monster likuiditas sama zombie kapitalisasi, aturan baru MSCI ini bakal jadi ujian akhirnya, ujian yang sesungguhnya. Aturan ini suka nggak suka bakal memaksa pasar untuk melihat mana saham yang likuiditasnya nyata dan fundamentalnya kuat, dan mana yang cuma kelihatan besar di atas kertas. Angka ini kelihatan simpel, tapi dampaknya luar biasa. Sekitar 13% dari total bobot indeks MSCI Indonesia itu berpotensi pindah tangan gara-gara aturan baru ini. Ini bukan angka main-main loh. Ini pergeseran masif yang pasti akan menciptakan gelombang besar di pasar. Jadi, kenapa sih harga saham-saham yang kelihatannya kokoh, ini justru diprediksi bakal anjlok? Penting banget buat dicatat. Ini bukan berarti perusahaannya tiba-tiba jadi jelek ya. Penurunan harga ini murni didorong oleh sebuah mekanisme pasar yang sangat kuat dan sifatnya memaksa. Nah, ini dia biang keladinya, tekanan mekanis, atau istilah kerennya forced flow. Coba bayangin, ada dana-dana investasi pasif raksasa di seluruh dunia yang ngelola uang triliunan. Mereka itu cuma ikutin indeks. Jadi begitu MSCI motong bobot sebuah saham, dana-dana ini secara otomatis wajib hukumnya untuk menjual saham itu. Nggak peduli sebagus apapun fundamentalnya. Inilah yang bikin ada tekanan jual besar-besaran yang artifisial. Jadi, prosesnya tuh simple banget. Ada 4 langkah. Pertama, bobot saham di indeks dipangkas. Kedua, dana-dana pasif global tadi langsung jualan besar-besaran. Ketiga, harga sahamnya jadi anjlok untuk sementara waktu karena tekanan jual tadi. Nah, yang keempat ini bagian kita. Disitulah jendela peluang terbuka lebar.
Harga saham yang bagus jadi super diskon, siap untuk bangkit lagi begitu tekanan jualnya reda. Oke, sekarang kita lihat timeline-nya. Karena ini penting banget, untuk bisa manfaatin momen langka kayak gini, waktu adalah segalanya. Kita harus paham betul setiap fasenya supaya bisa masuk di saat yang paling tepat. Ini dia peta strategis kita. Ada 4 fase yang harus kita pantau. Mulai dari fase ketakutan massal pas pengumuman, lanjut ke fase diferensiasi di mana pasar mulai mikir, terus masuk ke fase adaptasi dan eksekusi, ini dia momen krusialnya, dan terakhir fase normalisasi di mana harga mulai kembali ke nilai wajarnya. Yuk kita bedah satu persatu. Fase pertama itu isinya cuma satu, panik. Begitu pengumuman keluar nanti di Januari 2026, pasar bakal bereaksi super cepat. Saham-saham yang kena dampak bakal anjlok tajam, karena semua orang berlomba-lomba keluar duluan. Strategi paling bijak di sini, tahan diri. Jangan pernah coba-coba menangkap pisau yang sedang jatuh. Biarin aja dulu pasarnya tenang. Nah, setelah kepanikan di awal, pasar akan masuk fase diferensiasi. Investor mulai bisa misahin mana saham yang emang jelek, mana yang cuma kena imbas sesaat. Tapi panggung utamanya ada di fase ketiga, adaptasi dan eksekusi. Disinilah uang pintar atau smart money mulai bergerak. Institusi-institusi besar mulai melakukan rebalancing, mereka mulai belanja lagi secara bertahap. Dan yang lebih seru, kita bakal lihat para emiten konglomerat mulai bermanuver diam-diam, siap-siap buat penuhin syarat MSCI lagi di masa depan. Tapi ingat ya, nggak semua saham yang jatuh itu bakal bangkit lagi jadi pahlawan. Ada juga yang bakal jadi korban betulan. Jadi, gimana caranya kita bedain mana yang cuma lagi diskon sementara dan mana yang beneran jebakan? Gimana cara kita cari saham-saham survivor ini? Nah, ini pertanyaan jutaan dolarnya. Apa sih ciri-ciri saham yang punya potensi besar buat bangkit lagi setelah dihajar penjualan paksa ini? Ada beberapa sinyal kunci yang harus kita plototin baik-baik. Nah, ini dia pembedanya. Di sisi kiri, ini sinyal positif. Kita cari emiten yang proaktif, yang melakukan aksi korporasi buat perbaiki strukturnya. Dan yang paling penting, perhatikan volume transaksinya. Kalau harganya turun tapi volume transaksinya tetap rame, itu artinya ada tangan-tangan besar yang lagi nampung barang. Sebaliknya, yang di sisi kanan ini lampu merah. Jauhi saham yang harganya anjlok, terus volumenya langsung kering kerontang, hilang dari peredaran. Itu tandanya saham itu udah ditinggalin, baik sama emitennya maupun sama pasar. Bahaya. Oke, setelah kita bedah semua tadi, sekarang waktunya kita satukan jadi sebuah action plan yang jelas. Anggap aja ini buku panduan buat kita menavigasi ombak besar di pasar selama beberapa tahun ke depan. Jadi intinya ada 3. Pertama, jangan pernah melawan arus mekanis. Kalau dana-dana raksasa itu lagi wajib jual, ya biarin aja dulu. Kedua, manfaatkan periode transisi ini untuk berburu saham bagus yang lagi salah harga atau mispricing. Ini waktunya cari diskon besar. Dan ketiga, ikuti jejak uang pintar. Caranya, dengan terus memantau di mana likuiditas atau volume transaksi itu tetap hidup. Pada akhirnya, semua ini bisa kita simpulkan dengan satu kalimat keren ini. Pasar itu memang mekanisme transfer kekayaan. Tapi, bukan cuma dari orang yang nggak sabaran ke yang sabar. Di kasus ini adalah transfer kekayaan dari mereka yang buta aturan kepada mereka yang paham betul aturan mainnya. Knowledge is power. Dan tentu saja, sebagai penutup, ingat selalu ya, semua analisis ini tujuannya untuk edukasi, bukan rekomendasi beli atau jual. Pada akhirnya, keputusan investasi 100% ada di tangan Anda, dan semua resikonya pun Anda yang tanggung. Jadi, tetap lakukan riset mendalam Anda sendiri. Happy investing!